Dengan 15 tahun, dengan jumlah kredit itu ditawarkan sampai dengan 300 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terutama para pensiunan. Kalau bicara jumlah, pegawai swasta jauh lebih besar daripada ASN atau pegawai negeri sipil, ya. Tapi anehnya, kenapa justru ASN inilah yang menjadi sasaran atau pasar yang paling diburu oleh bank atau lembaga keuangan lainnya? Kenapa? Padahal jumlah ASN itu hanya 3-4% dari tenaga kerja yang ada di Indonesia. Pemirsa ingin tahu perbandingan jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia saat ini? Sekitar 140 juta orang itu tenaga kerja yang ada di Indonesia, ya. Lantas berapa ASN yang ada? Perbandingannya bagaimana? Jadi perbandingannya pemirsa, ASN dan P3K itu ada 4,4 juta. Bayangkan dari 140 juta angkatan kerja, hanya 4,4 juta yang jadi ASN. Sedangkan pegawai swasta atau formal swasta itu 60-70 juta pegawai. Sisanya itu informal, ya, seperti petani, pedagang, dan sebagainya. Dari perbandingan tersebut, kelihatan jelas bahwa jumlah ASN itu sangat sedikit, ya, dibandingkan tenaga kerja lainnya. Tapi justru ASN inilah yang diburu menjadi sasaran empuk para lembaga yang menawarkan kredit, apakah itu kredit konsumtif maupun kredit produktif. Lantas, kenapa ASN menjadi sasaran empuk bagi bank ataupun lembaga keuangan untuk menawar kredit? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah gaji tetap yang diterima setiap bulannya dan cairnya pasti. Setiap awal bulan itu pasti cair. Resiko pemutusan kerja relatif tidak ada atau nyaris nol, ya. Kemudian yang kedua, sistem potong gaji otomatis. Jadi kalau pemirsa itu pegawai negeri, itu gajinya di bank langsung otomatis dipotong. Jadi cicilan langsung ini nyaris tanpa risiko menjadi telat bayar. Kemudian yang ketiga, aman sampai pensiun. ASN rata-rata tetap bekerja sampai pensiun. Bahkan setelah pensiun pun lembaga keuangan itu masih menawarkan, berbaik-baik kepada calon pensiunan, menawarkan kredit pensiunan. Sehingga wajar kalau sejak menjadi pegawai negeri, SK calon pegawai itu sampai pensiun tidak pernah ada di rumah. Di mana? Di bank. Lantas, pertanyaannya, kenapa pegawai swasta yang jumlahnya relatif besar itu kurang dilirik oleh lembaga keuangan atau bank, ya? Ada beberapa alasan. Pegawai kontrak tidak tetap, kemudian resiko PHK-nya cukup tinggi. Perusahaan belum tentu punya sistem potong gaji, dan selanjutnya non-performing loan. Swasta itu lebih tinggi dari ASN. Itu adalah beberapa alasan. Jadi pemirsa, walaupun jumlah ASN itu hanya 4 jutaan dari tenaga kerja, dari angkatan kerja, tapi kontribusi untuk dunia perbankan ataupun lembaga keuangan pemberi kredit itu kontribusinya cukup besar, bahkan tertinggi, ya. ASN itu memberikan kontribusi kepada pasar keuangan, terutama kredit, itu adalah 35-45%. Sedangkan swasta itu hanya 30-40%.
dan wirausaha atau informal itu 20-30%. Bayangkan. Jadi, walaupun ASN itu cukup kecil, hanya 3% dari tenaga kerja yang ada, tapi memberikan kontribusi kepada dunia perbankan yang lumayan besar ya dibandingkan dengan angkatan kerja lainnya. Hampir setengah dari total kredit konsumtif itu pensiunan. Para pegawai negeri ASN dan termasuk pensiunan. Karena itulah bank ataupun lembaga keuangan itu suka menjemput bola, mendatangi calon kreditor ke kantor-kantor pemerintahan ataupun bahkan lewat telepon. Pemirsa, bagi ASN dan pensiunan, kemudahan akses kredit ini menjadi peluang sekaligus tanggung jawab. Jadi, gunakanlah hal-hal yang produktif, jangan sampai terjebak hutang konsumtif yang jangka panjang yang membebani para pensiunan sehingga tidak salah kini fakta bahwa para pensiunan ketika memasuki masa pensiun menerima gaji di pensiunnya di rekeningnya itu hanya beberapa ratus ribu saja. Karena ini tadi ada yang jemput bola dari lembaga perbankan itu, lembaga keuangan itu memberikan kredit jangka panjang sampai 15 tahun dengan jumlah kredit itu ditawarkan sampai dengan 300 jutaan, ya kan, potongan pensiunnya. Jadi wajar kalau pensiunan itu sisanya hanya beberapa ratus saja. Oke pemirsa, kalau menurut pemirsa, apakah perlu ada pembatasan kredit konsumtif untuk ASN? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa share, like. Demikian pemirsa, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.